Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita memuja Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggenggam kehidupan kita, zat yang di tangannya ia menjamin segala kebutuhan kita. Dialah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, dan atas karunia-Nya terjadi segala sesuatu. Mudah-mudahan kita menjadi golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga perasaan syukur ini dengan ucapan yang singkat tetapi mengandung makna yang dalam, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada manusia terbaik, manusia termulia di dunia dan di akhirat, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi contoh terbaik, yang segala kehidupannya zahir maupun batin Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita untuk menjadikan ia sebagai contoh, dan mengucapkan salawat kepada manusia termulia ini merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas kisah salah satu episode perjalanan hidup isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Banyak hari ini orang sibuk membahas nyanyi atau syair yang memuat tentang kepribadian beliau, tetapi ini mesti berhati-hati. Itu sebabnya saya tidak mau menjawab pertanyaan tentang nyanyi itu. Pertama, saya tidak mau mendengarnya. Yang kedua, saya tidak tahu kontennya untuk apa dan maksudnya seperti apa. Karena berbicara tentang keluarga Rasulullah ini adalah masalah yang sangat sensitif. Apabila kita salah dalam membicarakannya, maka ini bisa menjadi dosa. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang yang tidak senang kepada Nabi dan tidak senang kepada keluarga beliau, termasuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga mereka memfitnahnya. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana Aisyah istri Rasulullah SAW difitnah, dan kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan dengan menurunkan 10 ayat langsung sebagai bantahan atas fitnah yang menimpa istri Nabi SAW yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Kita ketahui kawan-kawan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah sosok orang yang sangat mulia dalam Islam. Bahkan dia disebut faqihnya kaum wanita. Jadi orang yang paling faham tentang agama ini dari kaum wanita yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan tidak kurang dari 2000 sampai 2500 hadis sahih yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini diriwayatkan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Maka suatu episode dari kehidupan beliau pernah difitnah berzina dengan seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Safwan radhiyallahu anhu. Kisahnya, suatu ketika dalam sebuah peperangan, Nabi SAW itu mengajak Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang biasa Nabi kalau bepergian, baik pergi untuk keperluan maupun bepergi untuk peperangan, itu beliau mengajak istri beliau. Dan sering sekali ini diundi siapa yang akan ikut gitu. Diundi siapa yang akan ikut. Siapa yang keluar namanya maka dia yang ikut. Kadang-kadang ya Ummu Habibah, kadang-kadang Sofiyah, kadang-kadang Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah peperangan selesai, di perjalanan pulang, seketika hampir masuk ke dalam gerbang kota Madinah, maka waktu itu Nabi SAW memutuskan untuk berhenti di suatu tempat
berhenti di suatu tempat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan. Nah, dalam situasi berhenti ini kita tahu, jadi istri Nabi itu kalau dibawa oleh Rasulullah, dia dibawa memakai keranda atau semacam tandu, ya. Itu nanti dipikul oleh para sahabat begitu. Nah, Aisyah itu ikut dalam rombongan itu dan beliau dipikul di pundaknya para sahabat dengan semacam keranda lah atau tandu kalau kita sekarang, ya. Mungkin kita pernah lihat di film-film itu seperti membawa seorang putri di atas tandu gitu. Kemudian tidak lama setelah masa peristirahatan itu, Nabi SAW memerintahkan pasukan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke kota Madinah. Nah, saat berhenti tadi, Aisyah menceritakan di dalam riwayat yang sahih diceritakan, beliau keluar dari tandunya, kemudian pergi untuk keperluan buang hajat. Mungkin ya BAK atau BAB lah ya. Karena waktu itu belum ada toilet, belum ada WC seperti sekarang. Dan ini beliau keluar ini, pergi ini tidak diketahui oleh para sahabat, tidak diketahui oleh rombongan. Jadi tidak ada yang tahu dari rombongan bahwa beliau telah meninggalkan rombongan untuk keperluan buang hajat. Saat beliau kembali, beliau menceritakan, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ketika aku kembali, aku tidak lagi menemukan rombongan tadi. Ternyata mereka sudah pergi dan tetap memikul tandu atau tempat Aisyah duduk tadi. Mereka tidak tahu kalau Aisyah sudah turun. Jadi karena memang istri Nabi ini, Aisyah ini badannya tidak terlalu berat, dan waktu itu beliau juga masih belia, sehingga tidak diketahui kalau beliau sudah turun gitu. Begitulah penghormatan para sahabat, tidak mau melihat, bahkan mengajak bicara saja tidak mau. Jadi mereka tidak bertanya ada tidak orang di dalam gitu, tidak pernah bertanya, karena ini istrinya Rasulullah. Jadi pokoknya kata Nabi jalan mereka angkat begitu. Begitu mereka memuliakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak tahu bahwa ini tandu sudah kosong. Nah, kata Aisyah, kemudian aku meraba dadaku dan aku mendapati kalungku hilang. Dia punya kalung yang terbuat dari zafira gitu, hilang. Maka aku kembali ke tempat tadi aku buang hajat. Dia kembali dan akhirnya menemukan kalungnya. Karena dia sudah ditinggalkan oleh rombongan, maka dia duduk beristirahat di tempat Nabi tadi beristirahat, dengan harapan nanti rombongan menyadari bahwa dia tertinggal, kemudian balik untuk mencari beliau. Kan seperti itu tuh. Jadi beliau kembali ke tempat peristirahatan yang tadi disepakati bersama, dengan harapan kalau nanti rombongan sampai di Madinah ketahuan Aisyah tidak ada, maka mereka pasti akan kembali mencari Aisyah. Nah, saat itulah beliau tertidur, dan dalam keadaan tertidur itu datanglah seorang sahabat, yang sahabat ini pun tertinggal oleh tentara, oleh rombongan. Dia bernama Safwan radhiyallahu anhu. Kemudian Aisyah waktu itu melepas cadarnya, dia tidak menggunakan cadar. Maka Safwan melihat wanita yang tertinggal itu adalah Aisyah. Dia terkejut dan dia mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya kalimat istirja, kawan-kawan. Istirja itu kalimat pengembalian kepada Allah. Sesungguhnya kami datang dari Allah dan kami kembali kepada Allah. Ini namanya kalimat istirja. Nah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saking kagetnya, dan dia tahu ini Aisyah. Dari mana dia tahu ini Aisyah? Karena dia pernah melihat Aisyah sebelum ayat tentang cadar turun. Nah, jadi Aisyah itu awalnya tidak menggunakan cadar, tidak menggunakan niqab. Begitu turun ayat tentang hijab, tentang cadar, maka dia menggunakan cadar. Nah, ketika dia menemukan Aisyah di tempat peristirahatan tadi, Aisyah sedang tidak menggunakan cadarnya, dan dia tahu itu istri Rasulullah SAW. Maka dia cepat tanggap, kemudian dia dudukkan untanya agar Aisyah naik ke unta ini. Dia sadar nih, ini istri Rasulullah tertinggal oleh rombongan. Kemudian dia tundukkan untanya, lalu kemudian Aisyah naik ke unta dan dia menggiring untanya di depan. Dia tidak mau di samping, tidak mau di belakang, tapi di depan agar dia tidak melihat Aisyah. Bayangkan begitu penghormatan para sahabat menjaga kemuliaan para wanita di zaman itu. Dan kata Aisyah dalam riwayat yang sahih dijelaskan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Safwan tidak berbicara kepadaku satu patah kata pun, dan aku pun tidak berbicara kepadanya satu kata patah pun, kecuali hanya kalimat istirja yang tadi ketika dia datang itu yang aku dengar. Jadi tidak ada pembicaraan apa-apa.
ya istri Nabi, maka sahabat tidak mau berbicara gitu. Tidak mau bertanya kenapa engkau tertinggal, ada apa, kenapa engkau di sini sendiri. Tidak mau. Kalau kita sudah pasti bertanya ya. Kalau kita nih pasti bertanya, tapi mereka tidak. Begitu sampai di kota Madinah, rombongan Nabi dan sahabat yang lain itu sudah sampai duluan tadi begitu. Lalu mereka Safwan menurunkan Aisyah dari untanya. Kemudian ada seorang munafik. Ini nama yang satu ini sangat masyhur, sangat terkenal di kota Madinah. Dia ngaku-ngaku Islam tetapi munafik, di belakang selalu menikam Nabi, selalu menjelek-jelekkan Islam. Namanya Ubay bin Salul. Kata Ubay bin Salul, dia tidak menuduh berzina, dia hanya mengatakan begini, apakah mungkin ada dua orang, laki-laki dan perempuan, berjalan berduaan, pergi berduaan dalam keadaan sunyi, lalu tidak terjadi apa-apa? Nah, maka orang-orang menangkap ucapan Ubay bin Salul ini adalah tuduhan bahwa Aisyah berzina. Tersebarlah kabar ini di kota Madinah bahwa Aisyah istri Nabi berzina, dari mulut ke mulut dan sampai akhirnya ke telinga Nabi. Tapi Aisyah sendiri tidak tahu kalau dia difitnah. Sampailah kemudian berita itu ke telinga Rasulullah SAW. Nah, apa sikap Rasulullah? Rasulullah tidak mau ikut larut dalam tuduhan itu, tetapi ada sedikit perubahan dalam sikap beliau kepada Aisyah. Nah, ini wajar ya, ini manusiawi. Mendengar istri kita begini begitu, maka beliau tetap melayani Aisyah dengan baik, mengurusi Aisyah dengan baik, tetapi tidak semesra biasanya seperti itu. Kalau berbicara seadanya saja. 1, 2, 3 hari, maka Aisyah merasakan ada perubahan sikap dalam diri Nabi. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasul, jika engkau ingin aku tidak di rumahmu ini sementara waktu, maka aku akan pergi. Kata Nabi, pergilah. Maka Aisyah pulang ke rumah ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pulanglah Aisyah ke rumah Abu Bakar, dan sampai di rumah ayahnya dia sakit selama 1 bulan. Tapi dia tidak tahu bahwa ada fitnah beredar di Madinah kalau dia berzina gitu. Nah, tapi Nabi setiap hari tetap datang ke rumah Abu Bakar. Setiap hari Nabi berkunjung ke rumah Abu Bakar, menanyakan bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu. Setelah bertanya, beliau kemudian balik lagi ke rumah. Jadi sikap Nabi agak sedikit berubah. Tapi Nabi tidak bermakna percaya. Nabi itu orang yang tidak mau mempercayai sesuatu kecuali ada wahyu yang memutuskannya. Nah, ingat nih, jadi Nabi itu tidak langsung percaya kalau ada berita, kecuali kalau turun ayat, turun wahyu, datang Jibril membawa berita, memberi putusan atas suatu perkara. Walaupun satu Madinah misalkan membicarakan istri beliau berzina, maka beliau tidak percaya, tetapi sebagai manusia tentu beliau rusak hatinya. Setelah 1 bulan berlalu, Nabi datang terus setiap hari, hanya sekedar untuk melihat, membesuk istrinya yang sedang sakit, menanyakan bagaimana keadaan, habis itu pulang. Maka Aisyah lama-lama, setelah 1 bulan, Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, salah apa yang telah aku buat? Tolong jelaskan kepadaku dan berikanlah keputusan. Apa yang engkau dengar tentangku sehingga aku merasakan engkau tidak lagi selembut dan semesra dulu terhadapku. Maka Nabi SAW waktu itu mengatakan, aku tidak ingin mengatakan apa-apa sampai Allah memberikan putusan. Nah, saat itu Nabi langsung keluar dan datang ke sudut ke sudut rumahnya Abu Bakar. Dan Abu Bakar tahu ini, biasanya Nabi kalau lari dari keramaian, lari dari orang-orang, kemudian menuju suatu tempat untuk menyendiri, badan beliau gemetar. Ini menunjukkan Jibril datang, menunjukkan wahyu turun. Abu Bakar waktu itu satu sisi dia senang, ada mudah-mudahan ini keputusan terhadap fitnah yang menimpa anakku. Ya kan malu juga Abu Bakar ini, anaknya kemudian difitnah gitu. Tapi satu sisi Abu Bakar juga penuh ketakutan. Apa yang ditakuti oleh Abu Bakar? Masya Allah, andai yang ditakutkan oleh Abu Bakar, andai ayat itu turun ternyata membenarkan anaknya melakukan seperti yang orang-orang tuduhkan, maka ini membuat sedih hati Abu Bakar. Dia dengan gelisah menunggu wahyu selesai turun dan habis. Kemudian setelah beberapa lama Nabi datang, kata Nabi, salam alaiki ya Aisyah, selamat atas engkau wahai Aisyah, Allah telah mensucikan namamu. Maka turunlah wahyu surat An-Nur ayat 11, 12 sampai 20. 10 ayat full dalam Al-Quran turun memberikan putusan terhadap fitnah yang menimpa
istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Di antaranya surah An-Nur ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu bukanlah dari kelompok lain, tapi dari golonganmu sendiri. Maksudnya dari sesama muslim. Ubay bin Salul tadi, yang munafik tadi. Mereka bukan orang lain, tapi dari golonganmu sendiri, kata Allah SWT. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan engkau mengira fitnah mereka itu buruk untukmu. Fitnah itu justru baik bagimu. Maksudnya Allah ingin memberikan penjelasan bahwa itu adalah ujian, sekaligus Allah ingin menunjukkan kalau keluarga Nabi yang difitnah, Allah yang langsung memutuskan perkaranya. Seperti itu ya. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Setiap mereka akan memikul dosa dari apa yang mereka sebarkan. Jadi orang-orang yang ikut menyebarkan berita Aisyah berzina itu, mereka semuanya akan memikul dosa mereka masing-masing, kata Allah. Walladzi tawalla kibrahum minhum. Dan orang-orang yang lebih besar perannya, kan ada orang yang hanya sekedar ikut mendengar, ada yang sekedar ikut mengatakan tapi sekali, tapi ada yang memang sibuk hari-hari mengantarkan isu kemana-mana. Sampai sekarang kan ada terus begitu ya. Kalau ada peristiwa, ada yang kerjanya itu setiap hari menyebar isu. Semakin besar peran mereka dalam menyebarkan fitnah itu, kata Allah, maka semakin besar dosa yang mereka pikul. Walahum lahu adzabun azim. Untuk orang itu diberikan azab yang pedih. Jadi istri Nabi ini manusia yang mulia, sehingga Allah langsung memberikan keputusan ketika beliau difitnah berzina oleh orang-orang di zaman beliau. Maka mudah-mudahan hari ini kita bisa menjaga kehormatan Rasulullah dan keluarganya. Kita hormati beliau, kita hormati keluarganya dengan tidak melakukan hal-hal yang Rasulullah tidak perintahkan untuk dibuat bagi keluarganya. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.